Salam, selamat malam. Selamat malam Erani, selamat malam Kak Polo, selamat malam Bang Simon dan juga Novan. Terima kasih sudah mau bergabung di acara Bukan Bilang Biasa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dengan tema yang juga sangat spesial. Tema malam ini adalah Singing in a choir is cheaper than therapy, healthier than drinking water, and more fun than working.
Wow, ini suatu pengalaman dan mungkin rasanya membuat hidup bahagia. Tadi kita sudah mendengar paduan suara anak yang membawakan lagu Nek Delman. Dan ini menarik karena yang membawakan adalah seorang konduktor muda yang multi talent dan juga yang membawa anak-anak yang juga multi talent. Nah, mungkin kita akan melihat sekarang. Saya yang ingin bertanya, dulu saya pernah lah melatih anak-anak di RT kami, dan ketika mendengar ada seorang Erani Silalahi yang sudah malang melintang, ini mungkin saya mau bagi dulu profilnya, yang sudah malang melintang di pengalaman-pengalamannya, rasanya saya ingin bertanya banyak. Nanti teman-teman bisa baca profilnya ini, saya nanti akan bagi juga linknya. Tapi yang pasti, di situ dicantumkan ternyata Erani bermula dari seorang penyanyi di kampus, dia sarjana farmasi, dan sangat aktif sejak tahun 2004. Dan dimulai bergabung di Consolatio Choir, USU Medan, kemudian di Batavia Madrigal Singers, Impromptu Singers, Twilight Chorus, wow. Wah, pokoknya banyak. Dan juga pernah dipimpin oleh Pak Daud Sasi, Afif Priyatna, Erwin Gutawa, Aminoto Kosin, dan ADMS. Wow, ini pengalaman yang luar biasa. Dan ini sangat menarik ya, bagi kawan-kawan sekalian. Tayangan ini ditujukan kepada para konduktor muda dan juga anak-anak yang ingin mendengar lebih jauh bagaimana sih suara anak itu. Jadi mungkin kita akan langsung saja untuk bertanya profil Kak Erani ini seperti apa sih, dan bagaimana dia bisa menjadi seorang konduktor yang handal. Tentu banyak rahasianya. Sekarang kita mungkin bisa akan gali. Halo Kak Erani. Hai Bang Ayung, selamat malam. Ya, Kak Erani mungkin bisa menyapa kita yang ada di Zoom ini dan juga kawan-kawan yang ada di YouTube. Silakan Kak. Selamat malam Bang Ayung, selamat malam Bang Simon, Kak Polo, Renovan tadi ada ya, teman-teman, Bapak, kakak-kakak yang sedang menonton ya dari YouTube. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Erani Silalahi, biasanya dipanggilnya Kak Rani. Ya, mengajar paduan suara. Gitu Bang. Oke, ya, Kak Erani ini menarik ya Kak ya. Dulu kita waktu berjumpa kan kita sesama penyanyi, tapi ternyata sekarang Kak Erani menjadi konduktor. Nah, dan dari profil Kak Erani ini kan kakak ini seorang sarjana farmasi, kemudian mengambil spesialisasi lagi setahu saya. Dan ternyata sekarang sudah memimpin ada 7 paduan suara anak kalau tidak salah. Nah, Kak, boleh nggak bercerita apakah ini memang cita-cita kakak? Terus kenapa sih harus menjadi konduktor? Mungkin dulu yang pertama, saya ingin tahu, kami semua ingin tahu, mengapa? Bicara soal cita-cita sih, dulu sih kepinginnya memang dari dulu pengen jadi guru Bang, lebih tepatnya ya. Sempat kepikiran kayaknya dokter itu keren juga gitu dijadikan sebagai cita-cita, tapi kemudian aku tuh takut banget ngelihat mayat, jadi langsung gagal deh, kualifikasi jadi dokter itu udah coret. Kemudian dan tidak pernah terlintas untuk menjadi seorang dirigen atau konduktor sebenarnya, karena zaman saya masih kecil itu amat sangat aneh gitu ya, konduktor itu bukan termasuk ke dalam list cita-cita gitu, jadi tidak pernah terbersit untuk menjadi dirigen, konduktor atau bahkan pelatih choir gitu, yang saat itu
bukan tidak populer menjadi cita-cita gitu. Jadi ya akhirnya saya meneruskan perkuliahan, lulus UMPTN di USU, di Sarjana Farmasi di Fakultas Farmasi sekarang ya di USU. Kemudian saya lanjut ke UI untuk ngambil apoteker. Jadi keprofesian ya. Nah, saya sebenarnya title-nya adalah apoteker. Gitu, Bang. Oke. Jadi bukan konduktor, bukan jurusan musik. Tapi bukan jurusan musik ya? Oke, wow. Ini menarik. Dan ini kan ilmu yang bisa dikatakan apa ya? Ya jauh berbeda lah ya, satu farmasi, satu musik. Pertanyaan, apakah itu normal? Kalau dibilang normal sih, ya seharusnya sih tidak ya, tidak normal gitu. Jadi mungkin saya masuk ke dalam kategori yang anomali kali ya. Tapi sebenarnya kalau di dunia musik, tidak ada yang benar-benar, kebanyakan yang saya kenal justru memang berangkat dari jurusan yang berbeda gitu, yang sebenarnya bukan musik. Jadi ternyata di musik itu tidak ada batasan ya, nggak ada sekat-sekat dia jurusannya apa gitu. Selama kita bisa berkarya, punya kreativitas yang terus dieksplor gitu, pasti orang akan mengakui. Oke. Kak, ini menarik kan? Kakak dulu bergabung di paduan suara dewasa lah ya, senior. Itu dari pengalaman di sini tertulis Consolation Choir, Batavia, makin lama menasional nih kayaknya. Sampai keluar negeri nih kayaknya ya. Wow. Nah, tiba-tiba sekarang mengajar paduan suara anak. Kenapa? Maksudnya kenapa nggak paduan suara yang mungkin di Indonesia ini yang sudah memiliki reputasi, kenapa harus paduan suara anak? Sebenarnya kalau ditanya mengapa paduan suara anak, aku ngajar di paduan suara bukan hanya anak sebenarnya, Bang. Karena aku juga ngajar paduan suara remaja, paduan suara pemuda, dewasa, dan lansia gitu. Tapi memang untuk saat ini fokusnya memang banyak di paduan suara anak ya, yang mungkin memang momennya memang saya dipercayakan Tuhan untuk itu. Nah, kemudian kenapa pilihannya lebih mengeksplor ke paduan suara anak? Entah ya, somehow saya merasa bahwa paduan suara itu adalah saya bisa maksimal berkarya gitu. Saya bisa maksimal membebaskan semua bentuk kreativitas saya. Bukan berarti di paduan suara dewasa enggak ya, bukan itu. Tapi paduan suara itu paduan suara anak itu banyak yang bisa explore gitu, banyak yang bisa mendapatkan kejutan-kejutan gitu, kejutan yang menggairahkan kalau buat saya ya. Jadi saya sih seneng gitu karena ada aja surprise yang unpredictable gitu, tiba-tiba ada oke gitu. Jadi selalu memberikan dinamika yang bergejolak gitu. Jadi nggak pernah bosen sih kalau saya ya. Dan mungkin karena passionnya teaching ya, tidak terlalu masalah gitu. Semua all set yang ada di dalam diri saya sebenarnya dikasih Tuhan ya untuk mengajar gitu. Dan mungkin saat ini ranahnya adalah ladangnya paduan suara anak gitu sih. Oke, baik Kak. Berarti menurut Kak Erani ini anak itu begitu penting ya berpaduan suara ya? Begitu. Menurut saya Mengapa Kak? Mengapa? Kalau ditanya sih banyak aspek yang bisa diperoleh anak ya dengan mengikuti paduan suara gitu. Kita bagi saja menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu dari segi kognitif lah gitu. Maksudnya anak itu akan belajar untuk membaca, salah satunya ya, dia akan membaca partitur syair lagu. Dia akan secara linguistik dia terlatih. Secara artikulasi juga bisa terlatih dengan lebih jelas. Diksi juga begitu. Kemudian secara psikomotor anak. Jadi secara psikis, secara motorik, misalnya lagunya ada koreografi, itu kan dilatih ya, kanan-kanan, kiri-kiri gitu, itu dilatih. Kemudian dia akan belajar sensitivitas, karena di dalam menggali satu lagu, dia harus tahu ini lagunya tentang apa gitu. Moodnya apa, bercerita tentang apa. Nah, dia mesti bisa gitu, dia mesti melatih berimajinasi tentang lagu itu. Kemudian dia juga mesti tahu bagaimana mengapresiasi musik gitu. Bagaimana musik itu tuh berangkat dari sebuah proses gitu. Proses yang seringkali panjang, bahkan amat sangat panjang dan tidak sebentar. Nah, itu kalau dari sisi kognitif, Bang. Kalau dari sisi pembentukan karakter sih,
aku pribadi mengalami banyak banyak pengalaman gitu ya yang kalau misalnya bicara soal secara karakter gitu, dia akan dilatih disiplin. Ya, dia akan belajar untuk on time datang berlatih. Cermat dalam melihat partitur, dia harus tertib, dia harus lihat di mana harus forte nyanyinya, di mana harus piano. Nah, itu kan butuh disiplin ya, dia nggak boleh suka-suka gitu istilahnya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai yang bisa mereka raih adalah toleransi. Bagaimana mereka mesti bersabar saat section suaranya sedang menunggu dan pelatih sedang melatih section suara yang lain gitu. Nah, itu kan butuh gitu kayaknya ya anak-anak kan nggak bisa diem gitu ya Bang sebenarnya ya dan nggak bisa nunggu gitu. Yang senang menunggu gitu. Tapi ini anak-anak justru harus diajar untuk kita harus care gitu, kita harus bertoleransi. Sopran 1 itu sedang dilatih gitu. Kamu sebagai alto harus bersabar. Nah itu. Kemudian care. Care itu dia harus lihat, misalnya teman sebelahnya dia nggak bawa partitur, lupa misalnya. Dia bawa partitur dan teman sebelahnya belum hafal. Nah mau nggak mau dia berbagi dong gitu. Jadi karena kita berada di dalam satu tim ya kamu harus berbagi gitu. Atau kita juga berlatih kekompakan. Di mana misalnya kalau satu orang salah ya hitungannya semua salah gitu. Jadi ya mesti kompak tarik nafas, kompak tutupnya gitu ya. Kemudian tanggung jawab itu dia harus jaga partiturnya. Karena aku selalu bilang kayak gini Bang, pokoknya Kak Rani hanya kasih partitur sekali seumur hidup. Jadi kalau kalau misalnya partiturnya hilang, lecek, kotor, robek, nggak tahu naruhnya di mana, ke bawah orang, pokoknya nyasar di lemari, Kak Rani nggak akan bagikan lagi. Dan mau kamu sampai nenek-nenek, cukup sekali Kak Rani bagikan partiturnya. Gitu. Jadi kamu harus menjaganya dengan sangat baik. Dan kakak nggak punya pohon uang di belakang rumah, jadi nggak bisa kamu hilangin partiturnya, Kak Rani fotokopi lagi, kamu hilangin lagi gitu. Enggak, no, tidak, hanya sekali seumur hidup. Itu aku bilang, Bang. Terus dia harus bertanggung jawab juga menghafal syair lagu, menghafal not lagu, menghafal koreografi kalau ada. Terus yang paling terakhir itu Bang yang aku pelajari adalah anak itu diajar untuk melayani gitu. Karena dia harus belajar untuk mendengar dengan cermat gitu. Dia harus belajar untuk mengikuti instruksi yang diberikan. Dan kalau misalnya berada di bawah payung gereja ya dia harus belajar untuk melayani gitu. Bagaimana dia menjadi bagian dari satu liturgi ibadah. Jadi menurut aku sih mengapa anak harus berpaduan suara? Karena banyak nilai-nilai yang tidak bisa didapatkan kalau dia hanya sekedar duduk di dalam ruang kelas atau online learning saat ini ya karena pandemi. Gitu. Ya. Menurut aku. Ya, oke. Poin-poinnya tadi menarik. Ada keuntungan dari aspek psikomotor anak, kognitif, menghargai musik. Saya kalau ingat dulu, entah mengapa, tapi ini bersedikit berbagi. Waktu saya kecil tuh, kalau laki-laki yang bernyanyi dianggap bencong. Jadi sampai SMA tuh saya keluar selalu ya gimana lah ya zaman itu mungkin saya juga nggak tahu kenapa tapi ya itulah yang terjadi. Kemudian sensitivitas dan ini menariknya adalah anak-anak ya, kalau saya baca-baca buku itu ada aspek yang lainnya itu ada pelatih disiplin, toleransi, kepedulian, kekompakan, fokus, bertanggung jawab dan melayani. Ini mungkin agak menarik nih. Ini anak-anak melatih disiplin, ada yang mau saya sorot 3 nih. Ada disiplin, ada kepedulian, dan ini kan tidak gampang nih. Ini kan tidak gampang ya. Ricky Puppy. Maaf, gangguan. Nanti kalau ada tolong di ini apa nih? Mana tahu. Ya, oke. Kita lanjut. Tidak gampang. Iya, jadi nanti misalnya nih ada ketika melatih anak-anak 3 poin itu disiplin, kekompakan dan fokus. Sementara anak-anak kan kalau kita lihat dari berbagi aja itu agak sulit. Nah itu boleh nggak di ini kira-kira gimana sih melatih mereka pada saat itu melatih mereka pada saat nilai-nilai itu sedang diuji?
sebenarnya gini Bang, kan anak-anak itu kan manusia tapi versi mininya ya. Jadi sama-sama sebenarnya punya pemikiran, punya perasaan gitu kan. Nah, eh, pertama kali aku terlibat dengan mereka, misalnya dari pertemuan pertama, kedatanganku pertama kali, aku langsung secara clear menentukan aturan main gitu. Jadi aturan mainnya jelas dan buat mereka koridor itu harus jelas supaya mereka bisa tahu aku tuh mainnya di area mana aja sih gitu. Jadi dia nggak sembarangan. Nah, untuk melatih disiplin, untuk melatih fokus gitu. Jadi aku punya aturan main adalah gini. Ini terkait reward dan punishment juga sebenarnya Bang. Tapi ini membantu untuk menertibkan kelas atau dinamika latihan ya. Yang pertama itu adalah saat mau ke toilet angkat tangan dan izin gitu. Jadi nggak boleh ngeloyor keluar gitu, ngeloyor masuk gitu ya. Dan izinnya juga sama aku atau sama pendamping. Jadi misalnya waktu Kak Rani lagi mimpin, dia udah kebelet pipis misalnya gitu, nah dia izin sama pendamping. Karena ada kalanya anak itu keluar tanpa permisi dan kita nggak tahu dia nggak balik-balik gitu. Dan itu kan tanda tanya besar. Sementara jam berlatih itu ini semua anak-anak di bawah tanggung jawab kami gitu kan. Jadi ya aku menetapkan bahwa kalau mau keluar dari ruang latihan harus izin. Gitu. Intinya izin sama orang dewasa. Nah itu jelas tuh Bang. Kemudian usahakan tenang dan tertib. Walaupun waktu section suaranya itu tidak sedang dilatih, kamu harus diem, duduk diem, tenang. Kalau misalnya pantatnya panas gitu kan, latih diri kamu untuk diem gitu. Karena ada kalanya aku ngajarin sopran 1, itu juga akan berlaku di alto. Jadi kamu harus perhatikan gitu kan. Terus kemudian yang ketiga ada punishment and reward yang aku tetap terapkan Bang, tapi aturan mainku nggak banyak gitu. Jadi yang ketiga ini adalah jangan sampai nama kamu Kakak Rani panggil dengan keras sebanyak 3 kali. Nah itu aja sih jadi peraturannya. Terus ini anak-anak kan, Kak kenapa kalau namanya dipanggil dengan kencang sebanyak 3 kali gitu. Oke, kalau namanya Kakak Rani panggil kencang sebanyak 3 kali, yang ketiga kali dipanggil kamu harus berdiri. Jadi sepanjang sisa latihan sampai pulang berdiri. Gitu. Jadi aku nggak sebagai punishment gitu ya, aku nggak cubit, aku nggak jewer, aku nggak sentil, tapi aku cuma suruh dia berdiri gitu, sampai akhir latihan. Nah, itu ini Bang, apa menjadi mereka kadang kan kalau anak-anak itu suka mancing-mancing ya, suka Kak Rani ini cuma gertak sambal gitu, itu bohong-bohongan gitu. Jadi ada kalanya mereka mancing-mancing. Bener nggak sih katanya gitu. Terus nanti ada tuh 1-2 anak yang berusaha ngeper gitu ya. Jadi mereka mancing-mancing bikin ribut lah, gangguin temennya lah, segala macam. Nanti aku cuma panggil, misalnya nama anaknya Budi gitu misalnya. Oke, Budi, peringatan pertama. Udah habis itu aku lanjut lagi latihan, ngajar. Terus dia masih bikin ribut, Budi, peringatan kedua ya, jangan sampai 3 kali namanya kakak panggil dengan keras. Udah lanjut. Begitu yang ketiga kali, bahwa itu semua anak-anak biasanya langsung nunggu, hah beneran gak sih nih Kakak Rani akan merealisasikan punishment-nya? Nanti gue panggil, Budi, 3 kali Kakak Rani panggil dengan keras, apa konsekuensinya? Berdiri Kak, nanti dia berdiri Bang. Sepanjang sampai akhir latihan dia akan berdiri, istilahnya ya itu gitu, itu yang menjadi konsekuensi aturan main kami gitu, dan aturan mainnya jelas. Dan akhirnya mereka mendapati bahwa oh si Kakak Rani ini beneran gitu, dan itu bukan cuma gertak sambal gitu. Nah semua anak diberlakukan perlakuan yang sama. Jadi misalnya nggak pernah tuh sama aku gitu ya Bang, aku nggak pilih-pilih gitu, aku nggak pilih kasih. Misalnya karena dia anak pendeta, aku nggak pernah hukum, nggak gitu. Kalau dia bandel gitu, kalau dia gangguin temennya sepanjang latihan gitu, nah pasti dia akan kena panggil dengan keras sama Kakak Rani gitu. Pokoknya boleh sih sesekali bandel gitu, namanya juga anak-anak ya. Tapi kalau sampai 3 kali, menurut aku dia udah mancing-mancing. Gitu. Jadi ya biasanya sih gitu nanti dia kayak nggak percaya itu sampai pegel-pegel gitu kakinya, aduh mana latihan kan durasi latihan 2 jam ya Bang, dan tanpa intermission ya, tanpa break istirahat. Jadi kalau dia aus dia selalu bawa botol minum yang berisi air, dia tinggal minum, ditaruh di bawah kursinya gitu. Kalau dia mau ke toilet ya tadi angkat tangan, izin Kak ke toilet. 2 jam full ya? Kenapa Bang? Iya, full. 2 jam full, oke. Oh, menarik. Nah, kan ini tentu tidak gampang ya, karena tadi melatih disiplin itu dia semacam ketika mungkin di rumah dia berbeda ya. Kan itu tentu ada komunikasi dengan orang tuanya. Apakah semua orang tua rela ya? Kadang-kadang kan
ada ketidakrelaan mungkin karena stigma. Misalnya, oh anak saya bandel, apa segala macam. Pernah nggak mengalami hal-hal yang khusus seperti itu, unik gitu? Karena ketika mungkin di rumah sikapnya begitu, di sini mungkin ingin mengetes. Nah, kira-kira itu bagaimana? Karena ini penting ya. Sebenarnya sih awalnya Bang, kalau misalnya, karena aku kan aturan mainnya jelas tadi di awal ya, clear ya kan Bang, jadi mereka udah tahu tuh gitu. Sama orang tuanya maksudnya? Aturan mainnya seperti apa mereka udah tahu dan udah jelas gitu. Kalau ada yang melanggar, sebenarnya yang menghukum bukan aku akhirnya. Iya, akhirnya teman-temannya yang menjadi saksi dari kejadian itu Bang. Nah, ada kalanya kadang orang tua suka nggak percaya gitu. Mak, tadi aku disuruh Kak Rani berdiri misalnya gitu. 1,5 jam latihan sampai berakhir gitu. Terus nanti kan orang tua suka lebih memihak anaknya, itu dimaklumi ya. Kenapa Kak Rani nyuruh kamu berdiri gitu. Nanti Bang, akhirnya bukan aku yang melakukan pembelaan gitu. Sesama temannya yang akhirnya speak up, dia ngomong, orang tadi, Budi, orang tadi kamu ini gangguin Alto, orang tadi kamu gangguin si Anu, orang sampai 3 kali Kak Rani panggil nama kamu dengan keras gitu. Jadi akhirnya orang tua, oh gitu aturan mainnya, ya udah Kak nggak apa-apa, kalau mau dimarahin, marahin aja gitu. Jadi ya, karena aku udah jelas di awal Bang aturan mainnya gitu. Mungkin kalau abu-abu, anak juga akan bingung ya, tapi karena aku udah clear, seperti itu aja yang Kak Rani minta. Kak Rani nggak minta suara kamu kayak malaikat, enggak, tapi ada aturan mainnya di dalam berlatih gitu. Nah, jadi anak-anak mereka yang melakukan pembelaan ke aku terhadap orang tuanya, Bang. Jadi mungkin akhirnya orang tuanya mau ngelabrak aku misalnya gitu ya, tapi karena teman-teman anak ini, orang tadi kamu dihukum gara-gara kamu ribut gitu. Jadi ya nggak pernah ada masalah sih Bang dengan orang tua kalau selama ini ya. Jadi itu merupakan dukungan ya. Jadi ya, dukungan, pembentukan karakter, dan jadi seperti diajarkan untuk belajar berargumentasi ya, selalu ada sebab dan akibat dan mengapa ya. Oke, ini menarik ini. Jadi sebenarnya sekali jalan 4-5 pulau terjalani begitu ya, yang penting terus saja gitu ya. Wah, beruntung ya, saya nggak beruntung asal kita konsisten sama Kak Rani ya. Kunci ngajar anak-anak sebenarnya konsistensi gitu. Apa yang kita bilang harus kita jalani, karena mereka akan ada kalanya mereka ngetes gitu. They are going to put us in a test gitu. Bener nggak sih yang diomongin oleh Kak Rani gitu? Jadi misalnya aku bilang jangan terlambat latihan. Jam 1 mulai hari Sabtu misalnya gitu. Tiba-tiba aku datang terlambat, ya udah itu bubar semua yang apa kita omongin udah kali 0 gitu. Jadi begitu kita melakukan apa yang kita omong, mereka langsung, iya Kak, aku salah Kak, gitu. Jadi ya sebenarnya sih konsistensi aja sih. Oke Kak, kalau begitu nih, jadi karena alasan-alasan itu memang sebegitu pentingnya paduan suara anak ini? Karena alasan-alasan itu? Sebenarnya Bang, kenapa aku bilang penting paduan suara, ya karena aku berkecimpung di dunia itu. Misalnya ada seorang penari misalnya atau penari tradisional dan dia tekun menjalani bidang itu, nggak apa-apa juga gitu, karena mungkin dia akan menemukan poin-poin karakter yang sama di sana. Intinya adalah semua anak itu penting untuk berkesenian gitu. Mau apapun jalur keseniannya nggak masalah. Nah kebetulan karena aku paduan suara anak, ya aku menyarankannya paduan suara anak. Misalnya ada penari, atau misalnya ada pemahat, atau dia misalnya apalagi semua bentuk berkesenian, menjahit, menenun, segala macam, itu pasti akan ada nilai-nilai yang tadi aku bilang itu di sana gitu. Yang penting sih anak itu harus berkesenian sih menurut aku Bang, mau dia main instrumen misalnya gitu. Itu sih. Oke. Jadi lebih luas ya, seni dalam arti luas ya. Nah, Kak Era ini kan udah mendalami paduan suara yang lumayan luas ya, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga malah ada lansia. Nah, itu kan tidak gampang ya. Apa bedanya? Paling tidak mungkin soal latih lah. Mana sih yang lebih gampang? Atau semua sama sulitnya gitu? Masing-masing beda tingkat kesulitan, Bang.
Jadi masing-masing menemukan plus dan minusnya sendiri sih. Kalau di melatih paduan suara dewasa itu, kita ibaratkan misalnya gelas gitu ya Bang. Kalau orang dewasa itu, gelasnya itu sudah terisi dan hampir penuh, bahkan sampai luber-luber mungkin ya gitu. Dan isinya itu bisa macam-macam gitu. Nah sementara aku datang dengan konteks melatih, dalam tanda kutip memberikan sesuatu yang mungkin mereka sudah tahu atau mungkin mereka belum tahu. Jadi sebenarnya penerimaannya yang berbeda-beda. Kalau anak gelas juga, tapi mungkin berisinya masih sedikit ya. Isinya pun sebenarnya udah macam-macam. Mungkin ada jus jeruk, ada apa segala macam gitu yang sebenarnya imbas atau efek dari didikan orang tua, pola asuh segala macam gitu. Nah, saat aku misalnya mau memasukkan air putih, penerimaannya jauh lebih full karena masih kosong gitu. Nah, kalau dewasa atau bahkan lansia, kesulitannya ya itu. Kadang aku bilang, A ya, Bapak Ibu A. Nanti mereka bikin A aksen misalnya gitu. Atau mungkin A, tapi A-nya apa gitu. Pokoknya ada aja gitu bedanya. Tapi sebaliknya kalau anak-anak, aku bilang A ya, ini ya, adik-adik A ya. Nanti mereka memang tepat menerimanya bulat A gitu. Tapi mungkin dengan ketidaksempurnaannya anak-anak ya. Misalnya aku suruh tulis A terus mencong-mencong garisnya gitu. Itu kan wajar ya kan Bang. Namanya juga masih anak-anak. Jadi ketidaksempurnaan anak-anak cuman penerimaan mereka itu bulat A gitu, udah langsung terima aja gitu. Kalau orang dewasa, mereka saringannya udah sangat halus dan ketat Bang. Jadi bener nggak sih ini yang dibilang si Rani? Bener nggak sih gitu. Jadi mereka ada seleksinya tuh terlalu banyak dan kadang malah ada penolakan ya untuk ngajar lansia, malah agak lebih banyak penolakannya gitu. Dan aku malah lebih kerepotan. Aduh gitu, karena yang lansia mereka hidup di zaman mereka yang aku belum ada. Sementara zaman ini bumi terus berputar, aku mengatakan apa yang ada di zaman sekarang, mereka udah nggak bisa terima gitu, karena mereka sudah memandang dunia dari kacamata mereka seorang lansia gitu ya. Jadi beda sih Bang, beda pendekatan. Ada